Para undangan dan rekan-rekan yang berbahagia, selamat datang di webinar dalam rangka Hari Perempuan Internasional tahun 2002 dengan tema Upaya Wacana Keagamaan dalam Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dunia Kerja. Tema ini dipilih sebab pandangan keagamaan begitu besar pengaruhnya kepada pilihan-pilihan perempuan untuk bekerja. Ibu Bapak sekalian, hari ini kita merayakan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret dan tema tahun ini adalah Break the Bias. Sementara Rumah Kitab sendiri dalam acara ini menawarkan suatu pembicaraan upaya wacana keagamaan dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja. Jadi inventing program Rumah Kitab ini adalah membangun diskursus wacana keagamaan untuk mendukung perempuan bekerja, dan tentu saja harus bekerja dengan multi stakeholders melalui campaign Muslimah Bekerja. Kami bekerja sama dengan Comcap dan kegiatan offline di mana lanjut kami berdiskusi dengan banyak pihak. Untuk berdiskusi tentu saja dibutuhkan buku pegangan, karenanya kami menyusun buku fikih perempuan bekerja, dan buku itu kemudian dibedah lagi khusus untuk entrepreneur dan juga untuk tokoh agama lanjut. Pemberdayaan ekonomi perempuan adalah dasar untuk membangun negara yang sejahtera. Meskipun kemajuan untuk mencapai kesetaraan gender telah dibuat, namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Penelitian dan studi telah secara konsisten membuktikan bahwa norma budaya, kepercayaan agama, hambatan politik, dan kekerasan berbasis gender membatasi peluang yang tersedia bagi perempuan. Melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice, kami mendukung suatu jejaring organisasi hak perempuan untuk bekerja dengan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak untuk memperkuat konsep undang-undang kekerasan berbasis gender. Ada banyak contoh lain. Kampanye Muslimah Bekerja adalah salah satu dari berbagai kampanye yang didukung oleh pemerintah Australia melalui program Investing in Women. Kemudian yang kedua, kami juga mengapresiasi Rumah Kitab yang pada hari ini kita mendiskusikan terkait penghapusan kekerasan perempuan di dunia kerja. Tentu ini dalam rangka kaitan Hari Perempuan Internasional Sedunia yang kita peringati setiap tanggal 8 Maret. Dan tentunya kalau kita bicara Hari Perempuan Internasional Sedunia, kita melihat tonggaknya juga bagaimana para pekerja waktu itu melakukan berbagai tuntutan tentunya untuk lebih terpenuhinya hak-hak perempuan di dalam dunia kerja. Isu-isu perempuan juga yang salah satunya mengangkat bagaimana mengeliminasi kekerasan tentunya di dunia kerja. Tentu ini saya rasa berkaitan satu sama lain, dan tentunya sinergi kolaborasi bisa terus kita perkuat untuk melakukan berbagai upaya break the bias terutama di lingkungan kerja. Hasil penelitian surveinya semacam itu, bahwa memang ajaran agama seperti yang dikutip itu memang masih sangat-sangat membekas dan sulit sekali bergeser begitu. Dan kemudian bias-bias itu tadi masih langgeng kelihatannya ya, begitu. Dan yang agak nggak nyaman itu, bias-bias itu umumnya adalah bersandar kepada ayat-ayat kitab suci dan juga aqwalul ulama, mungkin juga begitu ya, hadis-hadis dan begitu selanjutnya. Nah, maka 3 kunci itu. Jadi bagaimana hubungan tadakhul itu tadi? Tadakhulul ma'arif wasdiwajul. Tadakhulul ulum wasdiwajul ma'arif. Buku tadi itu judulnya. Tadakhulul ulum, ilmu itu adalah saling menembus, wasdiwajul ma'arif. Jadi ilmu itu harus campur, kritiknya itu harus
kritik saling bidang ilmu itu penting. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad lima wal khatim sadaqah nasr al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al bainana syaqiyyan wa la mahsuma. Ya Allah ya Tuhan, jadikan pertemuan ini pertemuan yang saling mengasihi, mendapatkan keberkahan dan kemaslahatan. Kami, perempuan pekerja, puisi Muyassaratul Hafidhah. Kami ini siapa? Kami makhluk mulia? Atau kami adalah sumber fitnah? Waktu subuh datang, kami sudah menyiapkan pangan, juga sandang untuk anak dan suami. Semua harus tampak bersih dan wangi. Perempuan dihadapkan dengan pernyataan bahwa dirinya harus selalu memilih antara karir dan rumah tangga. Dan ini kalau teman-teman dan rekan-rekan sekalian melihat screenshot yang saya share ini gitu, bahwa cerita-ceritanya itu sangat serupa gitu di semua Indonesia, lintas industri dan dari berbagai usia gitu, bahwa itu pilihan gitu, perempuan itu kenapa harus memilih ya, kenapa kami tidak bisa menjalankan keduanya gitu. Nah ini konten-konten kreator kalau di sosial media itu sudah mulai banyak sebenarnya yang mengangkat isu ini gitu. Kemudian ketika memasuki era modernisasi, kemudian masuk cara pandang agama yang kemudian eksklusif dan tertutup itu kemudian menghadirkan pembagian ruang. Nah, pembagian ruang itu kemudian melahirkan dampak diskriminatif terhadap perempuan. Dibagilah ruang domestik. Dan ada faktor yang jauh justru lebih sistemik lagi mengapa terjadi berbagai kekerasan dan pelarangan terhadap perempuan, yaitu kerakusan yang bersifat hierarkis ya. Artinya ada hierarki sosial, ekonomi, politik, terutama ekonomi di sana yang di mana kehidupan kita itu seperti polanya adalah yang kuat itu memakan, memangsa yang lemah. Pertama adalah tentu ada apa yang disampaikan oleh Profesor Amin Abdullah tadi sebetulnya juga memberi kerangka kepada kita bagaimana memahami Islam agar dia menjadi landasan spiritual untuk laki-laki maupun perempuan, manusia itu bisa produktif tidak hanya secara ekonomi ya, tapi produktif, aktif melahirkan kemaslahatan di muka bumi. Mbak Maria dan Kak Ami juga di sesi kedua mendengarkan dan belajar banyak dari Mas Hilmi, Kang Fakih dan Bu Nur Rofiah tentang wacana agama dalam upaya wacana agama dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan di ruang kerja. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi absensi, karena sertifikat akan dikirim melalui email bagi yang juga hadir. Kemudian, saya juga ingin menyampaikan kembali, jangan lupa untuk follow Facebook dan Instagram Muslimah Bekerja di @muslimah.bekerja, lalu Twitter @muslimahbekerja, dan website di www.muslimahbekerja.com. Juga terima kasih banyak kami ucapkan kepada tim yang ikut menyukseskan acara hari ini, kepada tim Bahasa Global sebagai IO Virtual, kemudian teman-teman JBI, interpreter, dan juga notaker atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam acara webinar kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.